Selamat datang di Ekonom Pemalas. Gue Bayu Tabusala dengan mic yang lagi rusak. Dan sorry baru update karena ya tadi mic lagi rusak dan gue malas untuk beli mic baru karena mahal. Jadi oke, kita akan bahas tentang masalah beggar-beggaran. Jadi yang menarik dari pembahasan gue adalah banyak banget yang apa ya, yang kalau misalnya lo ngeliatin di Stockbit ataupun di tempat lain, lo bakalan ngeliatin bahwa ada dua orang yang melakukan hal ini, flexing menggunakan jumlah rupiah di mana dia punya duit miliaran dengan hasil yang miliaran juga, padahal profitnya kecil cuma 5%, 2% dan segala macam, dan flexing yang gede menggunakan persentase tapi lu nggak pernah tahu nilai nominalnya dia berapa. Dua-duanya menurut gua salah besar. Kenapa? Karena gini, eh buat sebagian besar orang menurut gua yang namanya beggar-beggaran itu adalah sebuah ilusi gitu. Kalau misalkan lu melihat sebuah perusahaan yang bagus, let's say perusahaan A, dan ketika lu lihat laporan keuangannya tiba-tiba makin lama dia makin menarik, seharusnya lo akan melakukan pembelian. Artinya lu ada averaging up ataupun down, tergantung harganya ke arah mana. Ada aja perusahaan yang dengan hasil yang bagus tapi ternyata harga sahamnya malah jatuh, ya lu terpaksa averaging down. Dan kalau misalnya lu tidak melakukan hal tersebut, sebenarnya ada hal yang menarik lagi di belakangnya. Apakah lu yakin dengan perusahaan tersebut atau lu cuma sekedar betting aja? Gue sendiri tidak menyarankan untuk melakukan hal ini karena Warren Buffett sendiri pernah bilang katanya kalau misalkan lu punya suatu barang ataupun suatu saham dan dibeli pada harga berapapun, yang penting naik, itu adalah suatu perbuatan yang bodoh. Layaknya kayak lu membeli barang, let's say kayak Rolex. Kalau misalkan Rolex lu bayar setriliun, ya boleh, ya tergantung Rolexnya sih. Mungkin dengan yang lebih mudah lagi ya, ayam goreng lah gitu. Kalau misalkan ada yang jualan ayam goreng kayak ya biasa aja, ayam goreng biasa aja di pinggir jalan dengan harga 100 ribu, yang cuma lu dapat satu paha dan nasi doang, apakah lu akan melakukan pembelian gitu? Dan itu lokasinya di pinggir jalan. Kalau lu mau melakukan pembelian ya sok mangga gitu, apakah karena lu punya duitnya? Tapi kalau misalkan lu punya duitnya dan lu beranggapan bahwa itu mahal dan lu beranggapan oke, layaknya ayam goreng lainnya, ayam goreng yang seperti ini layaknya dihargain let's say 20 ribu. Artinya lu bisa mendapatkan jumlah 5 apa ya? Jumlah ayam lebih banyak lagi. So, sebenarnya tahapan yang sama yang benar-benar emang harus dilakukan pada dengan investasi juga gitu. Nah, kalau seandainya ya, gue pernah bilang ada satu podcast gue mengatakan bahwa ketika harganya naik justru makin lebih murah. Kenapa? Karena gue menganggap murah atau mahalnya dalam kasus ayam ini adalah dari kuantitinya. Ternyata kalau lu beli tiga, harganya bukan 20 ribu lagi, harganya jadi 30 ribu. Jadi seakan-akan bahwa satu ayam itu menjadi 10 ribu gitu. Karena apa ya? Karena perusahaan tersebut menghasilkan income yang di luar dugaan. Itu yang terjadi. Maka dari itulah, kalau menurut gua, kalau dengan perusahaan yang cukup baik bahkan di luar dengan ekspektasi lu, seharusnya lu akan melakukan penambahan kepemilikan. Tapi untuk sebagian besar orang, even influencer, yang mereka lakukan tidak seperti itu. Gue udah beli dengan harga bawah, mereka sudah rally. Buat apa gue melakukan pembelian tambahan lagi? Maka dari itu adalah ilusi bagi orang-orang yang baru masuk ke dunia saham. Mereka tuh orang-orang yang kayak gini pasti punya lebih dari satu portfolio. Maka dari itu gue pernah bilang dan berkata bahwa ketika gue bertemu dengan teman-teman gue di market, yang gue lakukan pertama kali adalah mengatakan apa saham yang lo pegang dan seberapa besar porsi yang lo pegang dari total aset lo. Kenapa? Kalau misalkan lu bisa tahu total asetnya, let's say kayak kita nggak ngomongin dalam bentuk rupiah ya, dalam bentuk persen, lu bisa tahu seberapa besar convictionnya dia terhadap saham tersebut. Gue punya temen di kantor gue yang sahamnya udah benar-benar kayak supermarket, artinya dia betting sana sini. Apakah performanya bagus? Ya cukup lumayan, tapi tidak maksimal. Sedangkan gue, kalau misalkan lu bisa tahu portofolio gue cuma dua dan dua-duanya ada di sektor yang sama, hampir sama lah istilahnya. Gue betting ke sana karena sudah analisa dan menurut gue ini adalah dua saham paling murah. Yang satu bersifat lebih spekulatif, satu lagi uh, apa menurut gue safe gitu untuk dipegang hingga cukup waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalkan lu sudah mengetahui isi dari portofolio lawan bicara lu
dan bagaimana cara dia menarik kesimpulan conviction tersebut, lu baru bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dia obrolin. Tapi kalau misalkan dia sendiri nggak percaya, gue cuma taruh 5% dengan alasan karena gue nggak berani sih gitu, ya lu nggak bisa dapetin apapun. Perlu diingatkan bahwa lu butuh punya convictions itu bukan berarti lu harus all in pada satu tempat. Lu masih punya rules yang berlaku di dalamnya juga. Kalau lu ketemu sama yang namanya Peter Lynch, kayak gue pernah ketemu aja, nggak pernah. Jadi kalau lu ketemu dengan Peter Lynch, di salah satu bukunya dibahas bahwa dia pernah memiliki sebuah saham dengan kepemilikan nyaris sampai 5%. Dan 5% untuk dana kelola yang sebesar dia dengan cara yang dia lakukan itu sudah cukup besar. Jadi poin penting kedua setelah lu mendapatkan convictions dan seberapa besarnya adalah memahami bagaimana strategi mereka bekerja. Ada beberapa teman gua FM pula gitu, dia hanya mengincar 11% per tahun dengan alasan dia pikir bahwa 11% per tahun itu adalah rata-rata, dan menurut mereka adalah resikonya rendah. Gue tidak terpaku dengan volatilitas dan gue masih bisa hidup dengan tenang. Sehingga menurut dia saham yang cocok dia pegang at least minimum 10, maksimum di atas 20. Artinya kalau dia punya kepemilikan saham hampir 10%, itu benar-benar convictionsnya dia terhadap saham tersebut cukup tinggi. Nah, tuh yang kedua, lu mesti paham dengan strategi orang tersebut, sehingga ketika menerapkan terhadap strategi lu bisa tahu seberapa banyak yang gue harus masukkan ke dalam diri gue. Gue sendiri gue merasa gue lebih mirip Mohnish Pabrai sekarang karena semua ide yang ada itu sudah keluar dan gue hanya melakukan penyaringan terhadap ide-ide tersebut dan menerapkan dengan strategi yang gue punya. Artinya gue nggak perlu gue nggak perlu analisa lebih dalam lah. Orang-orang ini sudah melakukan analisa. Yang gue perlu lakukan adalah bagaimana analisa tersebut masuk ke dalam convictions gue. Ada sebuah saham yang benar-benar gue baru masuk sekarang, at least kayak 25% sampai 30% tergantung dari portofolionya. Karena gue baru ngerti convictionsnya, karena gue baru paham apa yang ada di perusahaan tersebut. Tapi saham ini sudah cukup lama gue incar karena menurut gue murah banget. PE-nya ada di bawah 3. Menurut gue udah murah banget. Dan ketika laporan keuangannya keluar, harganya terbang. Mau gak mau gue harus melakukan pembelian karena menurut gue convictionsnya sudah masuk. Dan gue merasa nyaman untuk pegang saham ini dalam waktu yang cukup lama. Apakah gue sekarang melakukan perhatian terhadap misalkan price yang lain kayak misalkan oil ataupun coal ataupun yang lainnya? Menurut gue nggak penting, karena kalau ketika lu sudah mendapatkan convictions karena resikonya cukup rendah, yang lu ada adalah cuma sekedar upside. Dan lu mesti tahu terakhir yang menarik kan, Warren Buffett melakukan pembelian terhadap Occidental, dan kalimat yang keluar dari Buffett mengenai Occidental ini adalah this is not for the short, this is for the long. Artinya dia tidak memperhatikan harga dari BBM, tapi dia tahu bahwa perusahaan ini sudah cukup murah. Lu bisa punya cara yang berbeda dan mengambil dengan posisi yang berbeda untuk suatu perusahaan yang berbeda, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang menurut kita sama. Layaknya lu bisa mendapatkan approach yang berbeda untuk hasil yang berbeda, approach yang sama untuk hasil yang berbeda pula. Jadi gak perlu takut lu berbeda dengan yang lain. Yang perlu perhatikan adalah apakah convictions dari orang tersebut bisa lu ambil, karena satu dari beberapa hal yang gak bisa lu copy adalah convictionsnya itu sendiri. Kalau seandainya lu cuma sekedar copy saham, semua orang bisa copy saham, tapi convictions dari orang tersebut lu gak akan bisa copy. At least kalau lu gak bisa copy convictions orang tersebut, lu harus punya convictions terhadap orang tersebut. That's it, itu dari gua. Kalau bisa ada pertanyaan, lu bisa email gua di bayutabusala@gmail.com, atau lu bisa masuk Instagram gua, DM aja di bayutabusala. Anyway, gua masuk di stockpick.com, stockpick, pick dalam artian ngintip, .id.
Lu bisa cek portofolio gue perkembangannya segala macam di situ, tapi unfortunately gue nggak mau buka isi portofolio gue, dan di situ tertulis bayar. Gue harap nggak ada yang bayar sama sekali karena gue malas untuk update nya apa, gue malas untuk memperhatikan portofolio gue. So kalau lo mau lihat performance gue, silakan ke sana. Sekarang dalam masa update gue akan memasukkan 9 tahun kinerja gue, dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran kita semua.